Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4336 Li Yumen hilang. Baru saja Lin Bai tiba-tiba merasa ada yang menyentuh susunan pelindung gunung milik Pondok Pedang Tibet. Lin Bai menebarkan persepsinya dan melihat seorang wanita berdiri di langit di malam hari di luar gunung. Lin Bai ingin membuka susunan pelindung gunung untuk membiarkan pria ini masuk, tetapi tiba-tiba, wanita di luar gunung itu tiba-tiba mengangkat tangannya. Sebuah kekuatan dahsyat yang menyertai tangannya tiba-tiba jatuh dan menghantam susunan pelindung gunung, menyebabkan seluruh Gunung Wuyuan dan Pondok Pedang Tibet berguncang hebat. Di Gunung Wuyuan, roh yang tak terhitung jumlahnya berteriak dan melarikan diri kemana-mana untuk mencari tempat bersembunyi. Bahkan mata harimau Lu Yuanshan bergetar dan bergegas dengan tergesa-gesa. Ikan-ikan di Danau Wang Yue semua menciut dan menyelam ke dalam air. Zhou Si dan Sun Yao juga keluar dari ruangan dengan panik. Liu An berlari ke pelukan Liu Jiangsui dengan panik. Begitu wajah Lin Bai tenggelam, dia mengangkat tangannya dan melambaikan tangan untuk membuka susunan pelindung gunung. Dia mulai berteriak, "Kakak senior Jiang, ini adalah susunan pelindung gunung yang baru saja aku atur. Kau hampir menghancurkan susunan pelindung gunungku dengan telapak tangan seperti itu. Jika aku tidak bisa memegang tanganku, apa gunanya susunan pelindung gunung ini?" Jiang Xuanzu, dengan wajah dingin, datang dari bulan dan jatuh di tepi danau yang mengamati bulan. Zhou Si dan Sun Yao dengan cepat memberi hormat kepada Jiang Xuanzu, tetapi Liu Jiangsui tidak mengenal Jiang Xuanzu, dan berdiri di samping Lin Bai dengan panik. "Biarkan mereka turun dan beristirahat. Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu." Wajah Jiang Xuanzu sangat jelek, dan alisnya sedikit berkerut. Tampaknya ada sesuatu yang tersembunyi di antara alisnya. Lin Bai melambaikan tangan kepada beberapa orang untuk kembali terlebih dahulu. Zhou Si dan Sun Yao saling berpegangan tangan dan memberi hormat, sementara Sun Yao berjalan mendekat dan menarik Liu Jiangsui pergi. "Saudari Sun Yao, siapa putri ini?" Liu Jiangsui bertanya dengan suara rendah, "Sepertinya suami kita sangat kagum padanya." Sun Yao berkata dengan suara rendah, "Putri ini bernama Jiang Xuanzu. Dia adalah orang suci kontemporer dari Sekte Iblis Abadi. Dia adalah orang kuat di puncak Taoisme dan tingkat dewa, dan seorang pemimpin di antara murid-murid Sekte Iblis Abadi kontemporer. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jika dia bukan pemimpin Sekte Iblis Abadi di masa depan, dia juga akan menjadi penatua besar di paviliun para penatua." Mata si cantik salju Liu Jiang menyusut tanpa ampun, secara tak terduga tidak menyangka bahwa pengunjung larut malam akan datang begitu luar biasa. Setelah Zhou Si dan yang lainnya pergi, Lin Bai bertanya, "Apakah ada hal penting yang membuat kakak senior Jiang berkunjung pada malam hari dan begitu cemas?" Jiang Xuanzu bertanya, "Kemana saja kamu akhir-akhir ini? Aku sudah lama mencarimu." Lin Bai berkata sambil tersenyum masam, "Saya baru saja kembali dari Sansu. Saya melarikan diri dari panas dan air. Sekarang saya kelelahan dan hanya ingin beristirahat dengan baik. Kakak seperguruan Jiang, saya tidak ingin berlarian." Jiang Xuanzu menggelengkan kepalanya, "Baiklah, saya tidak ingin bertengkar dengan Anda, tetapi masalah ini sangat penting bagi saya. Saya kira Anda tidak punya waktu untuk beristirahat." Melihat bahwa Jiang Xuanzu tampak sangat serius dan serius, Lin Bai bertanya, "Ada apa? Apakah ada kesulitan bagi kakak seperguruan Jiang di klan?" "Tidak. Anda adalah orang suci kontemporer dari Sekte Iblis Abadi. Sejak kecil, Anda telah mengikuti leluhur Gua Xianfo untuk berlatih. Bahkan ketika guru utama melihat Anda harus mundur 3 poin. Apa lagi yang bisa Anda lakukan?" "King Luo, saya tidak bercanda." Raut wajah Jiang Xuanzu sangat jelas. "Apa yang terjadi?" Kakak senior Jiang berkata perlahan. Lin Bai tiba-tiba merasa bahwa Jiang Xuanzu tampaknya tidak mempermasalahkannya, jadi dia berhenti bermain sambil tersenyum dan bertanya dengan serius. "Liu Men hilang." Jiang Xuanzu berkata dengan cemberut. "Hilang? Apa artinya ini? Meninggal? Atau apakah kamu pergi jalan-jalan?" Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya. Liu Men adalah salah satu dari sedikit teman yang pernah dimiliki Lin Bai sejak dia datang ke Sekte Iblis Abadi. Selain itu, dia menjalani hidup dan mati bersama Lin Bai. Pada awalnya, Liu Men mengikutinya dengan risiko kematian. Bagi Liu Men, Lin Bai sangat mementingkannya. Dia tidak hanya heroik, tetapi juga sangat mementingkan cinta dan kebenaran. Jiang Xuanzu berkata, "Sekitar 3 bulan yang lalu, Liu Men datang mengunjungi saya, tetapi dia sangat rendah hati sehingga dia tidak dapat masuk ke Gua Buddha Abadi. Dia dihentikan oleh leluhur saya. Saat itu, saya sedang menyendiri. Dia tidak ingin dia mengganggu latihan saya,
jadi dia membiarkannya kembali. Kemudian, setelah aku meninggalkan Bea Cukai, kakekku menceritakan hal ini kepadaku. Aku pergi ke Liga Lianzu untuk mencarinya, tetapi ternyata dia sudah tidak ada di Liga. Selain itu, aku mengetahui dari teman-temannya di Liga bahwa beberapa hari sebelum dia pergi mencariku, dia duduk dengan gelisah dan khawatir, seolah-olah akan terjadi malapetaka. Teman-temannya di Liga juga mengatakan sebelum mencariku, dia sudah datang ke Pondok Pedang Tibet berkali-kali untuk mencarimu, tetapi kamu tidak ada di Pondok Pedang Tibet. Kurasa sesuatu terjadi padanya. Karena dia memiliki hubungan yang baik denganmu, aku akan memberitahumu segera setelah kamu kembali. Wajah Lin Bai muram, apakah kamu mencarinya dalam 3 bulan ini? Jiang Xuanzu berkata, tidak, karena aku merasa masalah ini tidak sederhana. Maksudmu? Lin Bai menyipitkan matanya dan berbisik, maksudmu ini ada hubungannya dengan 1000 manik ajaib itu. Kamu telah menghancurkan transaksi antara klan Gu dan Tuan Lu. Baik klan Gu maupun Tuan Lu tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu harus sangat jelas tentang ini. Jiang Xuanzu berkata dengan suara rendah, Li Yumen adalah pria yang heroik. Tidak banyak musuh di klan. Dia berpikir bahwa dia tidak akan menghilang tanpa alasan apapun. Selain itu, teman-temannya di liganya mengatakan bahwa pada hari-hari sebelum dia menghilang, dia tampak jelek dan khawatir, dan jelas tahu bahwa malapetaka akan datang. Musuh macam apa yang membuatnya begitu jelek? Dia adalah seorang pejuang di tingkat Daosun. Dia bukan orang yang lemah yang dapat dimanipulasi oleh orang lain di Sekte Iblis Abadi. Jika dia tidak bertemu dengan keberadaan yang sulit untuk dilawan, dia tidak akan pernah malu seperti ini. Meskipun kamu telah melakukannya dengan sempurna, apakah kamu memikirkannya dengan saksama, apakah ada kekurangan? Kekurangan. Lin Bai berdiri dengan tangan terikat dan menatap bulan yang cerah di langit. Dia mengingat semua hal tentang harta karun klan tulang dalam benaknya. Dia telah melakukannya dengan gegabah. Memang tanpa perencanaan yang matang. Ada juga banyak kekurangan di dalamnya. Namun, Lin Bai telah berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan kekurangan tersebut. Seiring berjalannya waktu, seharusnya tidak ada yang menemukannya. Bahkan jika klan tulang mengetahui bahwa aku telah merampok harta mereka dan menghancurkan perdagangan mereka, Tuan Lu seharusnya datang kepadaku untuk menyelesaikan masalah. Tetapi mengapa dia menemukan Li Yumen? Apakah karena aku tidak berada di Sekte Iblis Abadi sehingga mereka mengincar gerbang ikan plum? Lin Bai berkata dengan suara rendah. Lin Bai memikirkannya, menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika pintu ikan plum benar-benar jatuh ke tangan Tuan Lu, itu akan baik. Setidaknya dia seharusnya masih hidup sekarang. Jiang Xuanzu menatap Lin Bai dengan heran dan bertanya dengan cemas, bagus. Apakah menurutmu baik bagi Li Yumen untuk jatuh ke tangan Tuan Lu? Kamu telah menghancurkan perdagangan antara Tuan Lu dan klan tulang, dan telah mengambil harta senilai puluhan juta manik-manik ajaib. Baik Tuan Lu maupun klan tulang sangat membencimu. Bisakah Sekte Liu memiliki kesempatan untuk hidup jika mereka jatuh ke tangan mereka? Lin Bai berkata dengan misterius sambil tersenyum, kau benar. Aku merampok 10 juta manik ajaib milik klan Skeleton dan Tuan Lu. Itulah sebabnya aku yakin Sekte Liu masih hidup. Bab 4337 kakak senior Yi Mei terluka parah. Apa kalian bingung? Jiang Xuanzu bertanya dengan marah. Lin Bai berkata dengan suara rendah, alasan mengapa klan tulang dan Tuan Lu ingin mencariku bukan hanya untuk membalas dendam, tetapi juga untuk menemukan harta karun yang hilang senilai puluhan juta manik-manik ajaib. Namun, Sekte Liu Men tidak memiliki harta karun seperti itu di tangan mereka. Jika mereka pergi untuk menyelidiki, mereka akan tahu bahwa Sekte Liu Men tidak memiliki kemampuan sebesar itu dan berani mengambil makanan dari mulut keluarga Gu dan Tuan Lu. Jelas, pasti ada orang lain di balik gerbang ikan plum. Karena itu, sebelum klan tulang dan Tuan Lu mengetahui keberadaan harta karun dari gerbang ikan plum, mereka tidak akan membunuh gerbang ikan plum. Pada saat ini, Jiang Xuanzu meluruskan konteks masalahnya dan menghela nafas sedikit dengan lega, bahkan jika Sekte Liu Men tidak mati sekarang, tetapi mereka ada di tangan mereka, diperkirakan mereka telah banyak menderita. Kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan Sekte Liu Men sesegera mungkin. Terlebih lagi, Sekte telah mengirim orang untuk melacak asal dan keberadaan Tuan Lu. Jika kita dapat menangkap Tuan Lu, itu akan menjadi pencapaian besar bagi Sekte. Klan pasti akan memiliki lebih banyak hadiah untukmu. Meskipun kamu telah menembus 9 perampokan, kamu masih membutuhkan banyak hal spiritual untuk berlatih dalam menghadapi terobosan. Lin Bai berkata dengan lembut, sepertinya itu terdengar publik ke pribadi.
Kita semua harus bertarung dengan Tuan Lu secara langsung, tetapi kita tidak menyangka akan melawannya secepat ini. Lin Bai memutuskan untuk menghancurkan perdagangan antara Lu Gongzi dan klan Tulang dan mengambil harta karun senilai puluhan juta manik-manik ajaib. Namun, Lin Bai tahu dalam hatinya bahwa cepat atau lambat dia akan bertarung dengan Tuan Lu, tetapi yang tidak diharapkan Lin Bai adalah hari ini akan datang begitu cepat. Lin Bai juga berkata, jika benar-benar Master Lu yang menyerang Sekte Liu, dia adalah pemimpin Sekte Iblis Abadi. Aku khawatir aku tidak dapat bersaing dengannya dalam kultivasiku saat ini. Sekarang pemimpin Sekte belum kembali ke Sanzu, aku tidak dapat meminta bantuan Master. Bisakah aku meminta Sekte untuk mengirim 2 tetua untuk membantuku? Jiang Xuanzu berkata tanpa berkata-kata, apakah menurutmu aku tidak sebaik kedua tetua itu? Selain 20 tetua yang telah mencapai Tai Daoguo di depan paviliun tetua, tetua lainnya bukanlah musuhku. Aku akan bekerja sama denganmu dalam tindakanmu. Apa yang kamu khawatirkan? Lin Bai berkata sambil tersenyum, jika ada bantuan dari kakak senior Jiang, itu tentu saja yang terbaik. Jangan bicara omong kosong. Bagaimana kamu akan menemukan gerbang ikan plum? Jiang Xuanzu bertanya dengan tergesa-gesa. Pergi dan tanyakan beberapa orang dulu. Lin Bai berkata dengan wajah muram. Keesokan paginya, Lin Bai dan Jiang Xuanzu meninggalkan Pondok Pedang Tibet dan datang ke Liga Lianzu. Setelah banyak bertanya, mereka akhirnya menemukan kediaman kakak senior Yimei dan pergi berkunjung. Pondok Pedang Tibet King Luo datang mengunjungi saudari Yimei dari Liga Lianzu. Lin Bai berdiri di luar halaman kakak senior Yimei dan berteriak dengan suara keras. Saya menemukan bahwa Anda memiliki hubungan yang baik dengan wanita. Sun Yao mengikuti Anda ke Sekte Iblis Abadi, dan Anda pernah pergi ke Sanzu dan membawa kembali 2 wanita. Sekarang ketika Anda datang ke Liga Lianzu untuk mencari orang, Anda juga mencari wanita. Jiang Xuanzu berdiri di samping Lin Bai dengan kerudung, matanya yang indah bersinar dan nadanya dingin. Ketika saya di Lianzu, Sun Yao lah yang menolong saya. Kemudian, saya sembuh dari luka saya dan ingin datang ke Sekte Iblis Abadi. Dia sudah lama mengagumi Sekte Iblis Abadi, jadi dia membawanya bersama saya. Adapun Liu Jiangsui dan Liu Anan, mereka telah menolong saya berkali-kali di Lianzu. Kalau tidak, saya tidak akan hidup sampai hari ini. Adapun kakak senior Yimei, setelah saya datang ke Sekte Iblis Abadi, dia dan Li Yumen mengunjungi saya di Pondok Pedang Tibet. Jadi saya pikir kakak senior Yimei dan kakak senior Li Yumen seharusnya memiliki hubungan yang baik. Mungkin dia bisa mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui. Lin Bai tertawa getir. Sambil menunggu kakak senior Yimei menanggapi, dia perlahan berkata kepada Jiang Xuanzu. Setelah beberapa saat, seorang wanita cantik dan mengharukan keluar dari halaman. Melihat senyum Lin Bai, dia berkata, adik senior King Luo ada di sini. Silakan masuk. Meskipun kakak senior Yimei menyadari keberadaan Jiang Xuanzu di samping Lin Bai, dia mengenakan kain kasa untuk menutupi wajahnya. Selain itu, dia sudah lama tidak masuk ke sekte, jadi hanya sedikit murid yang tahu identitasnya sebagai orang suci. Kain kasa di wajah Jiang Xuanzu adalah harta karun yang luar biasa. Kain kasa itu memiliki efek mengisolasi persepsi. Kakak senior Yimei tidak dapat mengetahui asal-usul identitas Jiang Xuanzu. Sesampainya di rumah sakit, kakak senior Yimei memberi isyarat kepada Lin Bai dan Jiang Xuanzu untuk duduk, mengambil air mata air pegunungan untuk membuat teh, dan ketiganya duduk berseberangan. Kakak senior Yimei, saya di sini untuk menanyakan beberapa informasi dari kakak senior. Setelah minum secangkir teh, Lin Bai berkata sambil tersenyum. Kakak senior Yimei berkata, ini tentang adik laki-laki Liu Men. Ternyata kakak senior Yimei sudah menebak niat kita. Kalau begitu, tolong beritahu kami yang sebenarnya. Kata Lin Bai dengan sungguh-sungguh. Ketika adik seperguruan King Luo datang dari Lianzu, adik seperguruan Liu Men lah yang memimpin jalan. Tentu saja, kalian berdua memiliki hubungan pribadi yang baik. Selain itu, adik seperguruan Liu Men telah menghilang selama beberapa bulan. Sebagai teman baiknya, adik seperguruan King Luo datang untuk menanyakan beberapa informasi. Kakak seperguruan Yimei berbicara dengan ringan, tampak agak sedih dan putus asa. Kakak seperguruan Yimei juga merupakan salah satu teman Liu Men. Namun, dia tidak dapat melacak keberadaan Liu Men karena dia memiliki kesulitan di dalam hatinya. Karena adik seperguruan King Luo datang berkunjung, beberapa kata-katanya kasar. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Kakak seperguruan, tolong katakan begitu. Lin Bai mengangguk.
Kakak seperguruan Li Yumen telah memprovokasi beberapa orang yang seharusnya tidak diprovokasi kali ini. Saya tidak berharap dia akan selamat. Oleh karena itu, aku menasihati adik seperguruan King Luo untuk tidak pergi ke Li Yumen lagi, apalagi membakar dirinya sendiri. Ketika kakak seperguruan Yi Mei berbicara, Lin Bai jelas merasakan napasnya melonjak dalam tubuhnya dan gas darahnya melonjak. Jiang Xuanzu duduk di samping, melihat penampilan kakak seperguruan Yi Mei, dan berbisik kepada Lin Bai, dia terluka. Lin Bai bertanya, apakah itu sekelompok orang yang meninggalkan luka pada kakak seperguruan Yi Mei? Oh, kakak seperguruan Yi Mei tiba-tiba menyemburkan seteguk darah, tampak dekaden dalam sekejap, tubuhnya tidak stabil, tiba-tiba lumpuh di tanah. Kakak seperguruan. Pada saat yang sama, Lin Bai diam-diam menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam tubuh Yi Mei untuk memeriksa kondisi tubuhnya. Lin Bai terkejut menemukan bahwa tampaknya ada pedang ki tajam berkeliaran di sekitar meridiannya, memotong saluran daging dan darah di tubuhnya. Kakak seperguruan Yi Mei terus memperbaiki meridian ini. Setiap kali darah dan daging meridian diperbaiki, ki pedang akan segera terpotong, dan itu akan membuat kakak senior Yi Mei menjadi kacau. Sungguh roh pedang yang kuat. Mata Lin Bai dingin dan hatinya berkilat. Ki pedang menyerbu ke tubuh kakak senior Yi Mei. Dia mencabik-cabik ki pedang yang ganas di tubuh kakak senior Yi Mei dan memisahkan Yu Wei dari tubuhnya. Bab 4338 Ki Pedang Es Bai. Setelah Lin Bai menghancurkan pedang ki dengan hati pedang, saudari senior Yi Mei tidak sadarkan diri. Lin Bai meletakkannya di tanah, mengambil pil dari kantong penyimpanan dan menyuapkannya kepadanya. Dengan suara rendah, dia berkata kepada Jiang Xuanzu, tidak apa-apa. Aku tidak boleh mati. Jiang Xuanzu bertanya, prestasi Yi Mei tidak rendah. Siapa yang menyakitinya? Meskipun aku tidak tahu siapa yang menyakitinya, aku tahu bahwa dia adalah pedang Qi yang sangat kuat, dan keterampilan pedang yang dia kembangkan adalah keterampilan dengan kerusakan Yin yang sangat besar. Setelah teknik pedang ini melukai orang, itu tidak fatal. Pedang Qi akan mengalir di tubuh lawan setiap tahun, dan akan menyiksanya sampai mati. Lin Baigang menggunakan hati pedang untuk bertabrakan dengan Dao, dan segera merasakan asal-usul pedang Qi dan jalan pedang. Sepertinya sebelum Li Yumen menghilang, dia secara khusus meminta bantuan beberapa teman, dan saudari senior Yi Mei adalah salah satunya. Lin Bai berkata dengan suara pelan, setelah saudari Yi Mei bangun, mungkin dia bisa memberitahu kita sesuatu. Lin Bai dan Jiang Xuanzu tidak pergi dengan tergesa-gesa, tetapi tinggal di halaman saudari senior Yi Mei untuk sementara waktu. Sekitar 3 jam kemudian, saudari senior Yi Mei terbangun dalam keadaan linglung. Hal pertama yang dia lakukan saat bangun adalah menggunakan kultivasi untuk menekan ki pedang di tubuhnya. Namun, dia terkejut menemukan bahwa ki pedang yang telah mengganggunya selama berbulan-bulan di tubuhnya telah menghilang tanpa jejak, dan luka di tubuhnya pulih dengan tertib. Saudari senior Yi Mei, aku telah mematahkan ki pedang di tubuhmu untukmu. Jiang Xuanzu mengingatkan Lin Bai bahwa saudari senior Yi Mei sudah bangun. Lin Bai berjalan masuk dari rumah sakit, duduk dan langsung bertanya, saudari senior Yi Mei, dapatkah kamu memberitahuku siapa yang telah diprovokasi oleh Li Yumen? Setelah sesaat terpejam, kakak perempuan Yi Mei membuka mulutnya dan berkata, aku benar-benar tahu sesuatu tentang adik seperguruan Li Yumen. Sekitar 3 bulan yang lalu, beberapa teman kami tiba-tiba merasa bahwa adik seperguruan Li Yumen tidak beres baru-baru ini, jadi mereka membuat janji untuk mengunjunginya. Mereka mengira ada yang salah dengan latihannya. Tetapi sebelum kami sempat membiarkan adik seperguruan Li Yumen berbicara, sekelompok orang berpakaian hitam masuk ke rumah Li Yumen tanpa alasan apapun. Mereka sekitar 20 orang berpakaian hitam dan topi hitam, yang membuat orang tidak dapat melihat wajah mereka dengan jelas. Setelah mereka masuk, mereka langsung mulai bekerja. Sebagai teman dekat adik seperguruan Li Yumen, kami tentu tidak dapat melihatnya diganggu seperti ini, jadi kami bergandengan tangan untuk melawan musuh. Namun, kultivasi orang-orang ini jauh dari kami. Setelah puluhan ronde, kami semua kalah. Kami hanya bisa menyaksikan mereka membawa pergi Li Yumen. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, artinya, saudari Yi Mei tidak tahu asal-usul orang-orang ini. Aku tidak tahu mengapa mereka ingin menangkap saudara seperguruan senior Li Yumen. Tidak. Aku tahu dari mana mereka berasal. Mata saudari seperguruan senior Yi Mei tampak dingin, mereka mengenakan topi hitam dan hitam. Meskipun mereka tidak dapat melihat wajah mereka dengan jelas, pemimpin di antara mereka adalah Jian Xiu. Setelah aku terkena pedangnya, roh pedangnya hampir membunuhku di tubuhku. Kemudian aku kembali dan berkultivasi selama setengah bulan,
Tetapi aku masih tidak dapat menyingkirkan roh pedang, jadi aku pergi mencari jalan keluar dan akhirnya mengetahui asal-usul roh pedang. Pedang Ki di tubuhku disebut, pedang Ki es bayi. Pedang Ki tidak akan menyebar di tubuhku, seperti bayi yang sedang hamil. Pedang Ki akan memotong pembuluh darah vital di tubuhku dan menyiksa orang sampai mati, dan pedang Ki akan keluar dari tubuhku. Sekarang, hanya ada satu orang yang terkenal karena berlatih, pedang Ki es bayi, di klan, dan itu adalah bendera Liga Hengsu. Bendera Liga Hengsu. Lin Bai mengerutkan kening dan membaca nama itu, lalu bertanya kepada Jiang Xuansu, apakah kamu mengenalnya? Jiang Xuansu mengalihkan pandangannya tanpa berkata apa-apa dan tidak menjawab Lin Bai. Namun, melihat penampilan Jiang Xuansu, Lin Bai tahu bahwa dia tidak mengenal Jiang Xuansu. Kakak senior Yi Mei berkata, Wang Qi dari Liga Hengsu, salah satu dari 8 keluarga kuat di Hengsu, adalah keturunan langsung dari keluarga Wang. Bertahun-tahun yang lalu, dia terkenal karena membunuh ratusan seniman bela diri di alam yang sama dengan Ki Pedang Es Bayi, di tempat rahasia. Namun, bakatnya tidak tinggi dan kemajuannya lambat. Sekarang, hanya ada Daozun tingkat 7, dan dia bisa mendaki puncak dengan satu tangan. Ki Pedang Es Bayi, yang sangat bagus membuat Daozun tingkat 9 tidak berani melawannya dengan mudah. Itu artinya Wang Qi mengambil gerbang ikan plum. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, itu Liga Hengsu lagi. Kakak senior Yi Mei berkata, meskipun aku tidak melihat wajahnya, tetapi dilihat dari roh pedang es bayi, itu seharusnya Wang Qi. Terima kasih telah memberitahuku, saudari Yi Mei. Kita tidak akan tinggal lebih lama lagi. Lin Bai berdiri bersama Jiang Xuansu dan mengucapkan selamat tinggal. Tunggu sebentar. Kakak senior Yi Mei berteriak dengan tergesa-gesa, meskipun Wang Qi tidak berbakat, bagaimanapun juga dia adalah garis keturunan dari 8 keluarga Wang yang kuat di Hengsu, dan sekarang dia juga seorang pejuang di Liga Hengsu. Mereka datang untuk mengambil adik seperguruan Liu Men. Diperkirakan mereka diperintahkan oleh Liga Hengsu. Adik seperguruan King Luo seharusnya tidak menyinggung Liga Hengsu. Terima kasih telah mengingatkanku dengan baik. Aku punya kebijaksanaanku sendiri. Lin Bai tersenyum dan meninggalkan Liga Lianzu bersama Jiang Xuansu. Setelah keluar dari Liga Lianzu, Jiang Xuansu bertanya, kita mau kemana? Apakah langsung ke Liga Hengsu untuk mencari Wang Qi? Lin Bai, dengan senyum misterius, langsung berkata sambil tersenyum, wajar saja kalau ke Liga Hengsu. Kalau tidak, kemana kita harus pergi? Pikirkan dengan jernih, kamu dan aliansi Hengsu sedang dalam keadaan yang sama. Kalau kamu pergi ke Liga Hengsu sekarang, mereka tidak akan menganggapmu baik. Jiang Xuansu berkata sambil tersenyum. Kebetulan, aku juga tidak ingin menganggap mereka baik-baik. Dengan senyum dingin, Lin Bai melangkah keluar dari Liga dan langsung menuju Liga Hengsu. Dalam perjalanan ke Liga Hengsu, Lin Bai menebang bambu hijau lurus di pinggir jalan. Setelah memotong dahannya, dia mengeluarkan kain kosong dari tas penyimpanannya. Ide pedangnya terlintas, meninggalkan beberapa kata besar di bendera King Luo, Pondok Pedang Tibet, datang untuk menantang semua penganut Tao di bawah Daozun Liga Hengsu. Melihat kata-kata pada bendera itu, Jiang Xuansu mengerutkan kening dan bertanya, apa yang sedang kau lakukan? Memaksa Liga Hengsu untuk menyerahkan gerbang ikan plum. Lin Bai berkata dengan suara rendah, karena yang datang untuk mengambil gerbang Liu Men adalah bendera Liga Hengsu, kemungkinan besar Tuan Muda Lu ini adalah salah satu murid terbaik di Liga Hengsu. Kebetulan juga ada beberapa dendam antara aku dan Liga Hengsu, jadi kita harus memperhitungkannya dengan baik. Lin Bai melihat bendera itu dan berjalan menuju Liga Hengsu. Sepanjang jalan, banyak seniman bela diri memperhatikan kata-kata pada bendera itu. Mereka terkejut dan menatap Lin Bai dengan ngeri. Liga Hengsu telah berdiri di Sekte Iblis Abadi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu selalu menjadi keberadaan raja dan hegemoni. Namun, tidak ada yang berani menantang para pejuang yang berteriak-teriak untuk Liga Hengsu. Hari ini, tampaknya Lin Bai akan membuka tantangan baru bagi semua penganut Tao di Liga Hengsu. Bab 4339 Tantangan. Dari mulut saudari Yi Mei, dia mengetahui bahwa orang yang menyamar dan mengambil Liu Men adalah Panji Raja dari Liga Hengsu. Saat itu, Lin Bai diam-diam menebak bahwa penangkapan Liu Men pasti ditujukan pada Lin Bai, dan orang-orang ini entah diperintahkan oleh Liga Hengsu atau diatur oleh Tuan Lu. Sekarang Lin Bai telah menyinggung dua musuhnya yang paling dalam di Sekte Iblis Abadi. Yang satu adalah Liga Hengsu, dan yang lainnya adalah Tuan Lu. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Lin Bai menghancurkan perdagangan antara dia dan klan Gu,
dan dia juga mengambil manik-manik ajaib senilai puluhan juta. Baik Klan Gu maupun Tuan Lu sangat membenci Lin Bai. Yang kedua adalah Liga Hengsu. Untuk memaksa Lin Bai menyerahkan harta karun Pondok Pedang Tibet, Liga Hengsu tidak punya pilihan selain mengirim orang untuk mengganggu Pondok Pedang Tibet dan mengirim orang ke Sanzu untuk membunuh Sun Yao dan Zhou Xi. Jika tidak ada kecelakaan, Lin Bai menebak bahwa Liu Men juga dikirim oleh Liga Hengsu untuk memeras Lin Bai. Tentu saja, ini semua hanya tebakan Lin Bai. Apakah Tuan Lu atau Liga Hengsu telah merebut gerbang Liu? Lin Bai belum mengonfirmasinya dengan bukti konkret apapun. Dalam perjalanan ke Liga Hengsu, Lin Bai memberitahu Jiang Xuanzu apa yang terjadi di Sanzu, dan berfokus pada fakta bahwa Liga Hengsu mengirim tentara untuk membunuh Sun Yao dan Zhou Xi. Setelah mendengar ini, Jiang Xuanzu berkata dengan suara rendah, maksudmu? Bukankah itu tuduhan Tuan Lu? Tetapi Liga Hengsu ingin menggunakan orang-orang di sekitarmu untuk memaksamu menyerahkan Pondok Pedang Tibet. Lin Bai mengangguk dan tertawa, bukan tidak mungkin Liga Hengsu merebut gerbang Liu untuk memerasku. Tetapi apakah itu Tuan Lu atau Liga Hengsu, aku sudah muak. Sudah waktunya untuk memutuskan hubungan dengan Liga Hengsu. Jika aku terus bertarung dengan Liga Hengsu, maka bukan saja aku tidak akan bisa berlatih dengan tenang, tetapi juga teman-temanku di sekitarku akan sangat terlibat. Jiang Xuanzu melihat bendera besar yang dibawa Lin Bai, jadi, kamu ingin menantang semua Taois di Liga Hengsu untuk memberi Liga Hengsu sedikit warna untuk dilihat, dan pada saat yang sama menonjolkan keterampilanmu, sehingga Liga Hengsu tidak berani membuat kesalahan seperti itu. Lin Bai tersenyum misterius, tetapi tidak menanggapi Jiang Xuanzu dengan positif, dan berjalan maju. Jiang Xuanzu juga berkata, jika kamu ingin menantang seni bela diri di Liga Hengsu, dan kamu begitu sombong di pasar, pasti ada banyak prajurit di Sekte Iblis Abadi yang telah melihat benderamu. Kali ini, aku pasti sangat sibuk. Aku memiliki identitas khusus dan tidak dapat berjalan di sisimu. Berhati-hatilah. Jika kamu tidak mengalahkan para prajurit Liga Hengsu, ingatlah untuk meminta belas kasihan, dan aku akan segera menyelamatkanmu. Terima kasih banyak, Saudari Jiang. Sambil membawa panji, Lin Bai melangkah masuk ke wilayah Liga Hengsu. Seperti yang dikatakan Jiang Xuanzu, Lin Bai menyaksikan bendera itu melewati para Zongmen, menarik perhatian banyak seniman bela diri. Terutama ketika mereka melihat bendera besar di punggung Lin Bai, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi ngeri. King Luo, pemilik baru Pondok Pedang, ingin menantang semua prajurit jalanan di Liga Hengsu. Untuk apa ini? Apakah kamu ingin bertarung di hadapan Liga Hengsu? Sejak King Luo mendapatkan Pondok Pedang Tibet, Liga Hengsu telah mencari masalah. Diperkirakan pemilik baru Pondok Pedang Tibet tidak akan lelah bertarung dengan Liga Hengsu. Ini benar-benar menyenangkan. Selama ribuan tahun, Liga Hengsu telah berdiri di Sekte Iblis Abadi, dan tidak ada yang berani menantang para prajurit Liga Hengsu. King Luo. Apakah dia pendekar yang baru saja memuja Sekte Iblis Abadi selama kurang dari 2 tahun? Beranikah kau menantang para Taois di Liga Hengsu? Itu di luar kemampuan kita. Lihatlah baik-baik. Kakak seperguruan Daojing dari Liga Hengsu pasti akan menghajarnya habis-habisan. Hanya seorang murid pemula, bagaimana kau bisa mendapatkan Pondok Pedang Tibet sebagai kuil Tao? Jangan katakan bahwa seni bela diri Liga Hengsu tidak akan menerimanya, bahkan jika aku adalah Lao Zhang. Tepat setelah memasuki sekolah, dia diberikan Pondok Pedang Tibet sebagai kuil Tao. Tampaknya klan Zong benar-benar sangat mementingkannya. Hari ini, dia menantang para Taois di Liga Hengsu, dan diharapkan akan ada permainan yang bagus. Menurutku King Luo tidak sederhana. Jika dia adalah manusia biasa, bagaimana dia bisa dihargai oleh klan? Pasti ada sesuatu yang luar biasa tentang dia. Ayo pergi ke Hengsu untuk melihat kegembiraannya. Jiang Xuanzu diam-diam meninggalkan Lin Bai, bersembunyi di antara kerumunan, mengikuti Lin Bai ke Liga Hengsu. Lin Bai membawa bendera itu sepanjang jalan melewati batas sekte. Sepanjang jalan, banyak prajurit yang merasa tertarik, jadi dia mengikuti Lin Bai ke Liga Hengsu. Namun, ketika Lin Bai tiba di Liga Hengsu, ada lebih dari 5.000 prajurit di belakangnya untuk melihat kegembiraan itu. Sebelum datang ke Liga Hengsu, Lin Bai meletakkan bendera di tanah. Para prajurit patroli Liga Hengsu melihat dengan saksama. Ribuan orang dari Wuyang dan Wuyang datang dan segera berkata dengan suara dingin, "Saudara-saudara, apa yang kalian lakukan? Ini adalah wilayah Liga Hengsu. Jika kalian mengganggu, kalian tidak dapat menyalahkan kami karena bersikap kejam.
Urusan hari ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Lin Bai berkata kepada kelompok penjaga patroli, ketika aku berada di Sanzu, aku meminta para prajurit Liga Hengzu untuk kembali dan berkata bahwa setelah King Luo kembali ke sekte, dia akan mengunjungi Liga Hengzu. Hari ini aku di sini, tolong tunjukkan para prajurit Liga Hengzu. Hari ini, semua prajurit di Liga Hengzu dan mereka yang berada di bawah Daozun dapat bertarung. Jika King Luo dikalahkan, Pondok Pedang Tibet akan diserahkan kepada Liga Hengzu. Jika aku menang, tolong berjalanlah mengelilingi 4 kata, Pondok Pedang Tibet, untukku, King Luo. Beraninya kau menantang semua penganut Tao di Liga Hengzu. Apakah kau takut mati? Prajurit patroli berteriak dengan suara dingin, tidak ada 100.000 prajurit di aliansi Hengzu kita, tetapi 80.000. Jika seseorang menusukmu dengan pedang, kau akan terbunuh. Bukankah sia-sia jika 100.000 sampah diikat bersama? Lin Bai berkata dengan nada meremehkan, pergi dan biarkan semua prajurit wilayah aliansi Hengzu keluar. Bagus, bagus, tunggu saja, aku akan melapor ke wakil pemimpin Wu sekarang. Prajurit patroli menunjuk Lin Bai dan berteriak dengan keras, lalu berbalik dan berlari ke Liga Hengzu. Lin Bai duduk di bawah bendera, menunggu pertarungan aliansi Hengzu. Di depan Liga Hengzu, Lin Bai berteriak, yang menarik perhatian banyak prajurit di Liga Hengzu. Sebelum mereka datang ke Liga Hengzu, mereka melihat Lin Bai yang duduk di bawah bendera. Mata mereka sangat suram dan mengerikan. Setelah beberapa saat, wakil pemimpin Wu membawa ratusan pelindung Dharma dari Liga Hengzu ke Liga Hengzu. Dia melihat Lin Bai dan bendera besar, dan wajahnya tenggelam. Wakil pemimpin bertanya dengan dingin, adik seperguruan King Luo, apa maksudmu? Lin Bai mencibir, tidak bisakah wakil pemimpin Wu membaca? Apa maksudmu? Aku tidak setidak tahu malu dan tidak tahu malu seperti Liga Hengzu, dan aku hanya bisa menusuk orang secara diam-diam. Sebelumnya, wakil ketua Wu mengirim tentara ke Sanzu untuk membunuh Sun Yao dan Zhou Xi di pondok persembunyian pedangku. Untungnya, aku tiba tepat waktu untuk menyelamatkan mereka. Saat itu, aku meninggalkan mulut yang masih hidup untuk Liga Hengzu dan memintanya untuk menyampaikan pesan kepada Liga Hengzu. Bukankah dia menyampaikan pesanku saat dia kembali? Bab 4340, terima tantangannya. Demi mendapatkan harta karun dari Pondok Pedang Tibet, aku telah mempelajari banyak cara dan wajah buruk Liga Hengzu. Aku benar-benar tidak ingin menggunakannya lagi. Lin Bai berkata dingin sambil tersenyum. Kata-katanya didengar oleh para prajurit di sekitarnya, yang membuat banyak orang merasakan pencerahan tiba-tiba. Oh, ternyata Liga Hengzu diam-diam meluncurkan panah dingin dan hampir membunuh teman dan kerabat King Luo. Itulah sebabnya King Luo sangat marah dan melihat tantangan dan keributan sebelum bendera datang ke Liga Hengzu. Dalam beberapa tahun terakhir, Liga Hengzu terus berkembang. Meskipun Sekte Iblis Abadi mengatakan bahwa ia memiliki 13 negara bagian, jelas bahwa Liga Hengzu adalah aliansi negara bagian yang paling kuat. Banyak seniman bela diri memahami bahwa beberapa praktik Liga Hengzu memiliki beberapa pelanggaran hukum, tetapi mereka tidak berani berbicara. Sekte Iblis Abadi terletak di wilayah Hengzu. Liga Hengzu adalah kekuatan asli Hengzu. Didukung oleh 8 aliansi bela diri Hengzu yang kuat, yang dapat melawan ruang Sekte Iblis Abadi. Dalam situasi saat ini, siapa yang berani datang ke pahlawan ini? Siapa yang berani mengguncang pohon besar Liga Hengzu? Mendengar Lin Bai mengatakan sesuatu tentang pembunuhan di Sanzu, meskipun aliansi Hengzu kuat, bagaimanapun juga, wajahnya tetap tidak bisa digantung setelah tersebar. Hal yang paling konyol adalah Liga Hengzu mengirim orang-orang kuat untuk membunuh beberapa Daojing Wuren, tetapi mereka tetap gagal. King Luo datang ke pintu lagi, yang membuat Liga Hengzu malu. Wakil pemimpin Wu mengangkat kepalanya dan menyapu kerumunan di belakang Lin Bai. Mendengar komentar mereka, dia tiba-tiba bersenandung, adik seperguruan King Luo, kamu dan aku adalah saudara di sekolah yang sama. Kita harus saling melindungi dan membuat kemajuan bersama. Tetapi hari ini, adik seperguruan King Luo berteriak di depan Liga Hengzu kita. Sebagai seorang saudara, sulit untuk menerima permintaan adik seperguruan. Kamu juga murid yang sangat dihargai oleh sekte ini. Kamu akan menjadi andalan sekte ini di masa depan. Jika kamu terluka karena pertandingan hari ini, aku khawatir Liga Hengzu kita juga akan mendapat hukuman berat dari sekte ini. Kenapa kamu tidak pergi saja dari sini? Aku akan menganggapnya tidak terjadi hari ini, oke? Lin Bai terkekeh, wakil ketua Wu, mudah dan gampang untuk hidup ketika sesuatu belum terjadi, tetapi Liga Hengzu tidak dapat mempercayai bahwa sesuatu belum terjadi, tetapi aku tidak bisa. Jika aku pergi hari ini,
Liga Hengzu akan mengejar dan memukuli teman-temanku di sekitarku dan mengganggu latihanku. Apa yang harus aku lakukan? Wakil Ketua Wu, tidak perlu banyak bicara lagi. King Luo kita hanya memiliki prestasi Jiuji Daojing. Hari ini, aku datang ke Liga Hengzu sendirian untuk menantang para Master Daosun. Namun, tidak apa-apa untuk menantang beberapa Taois di Liga Hengzu. Jika Liga Hengzu menang, aku akan menyerahkan Pondok Pedang Tibet ke Liga Hengzu. Jika Liga Hengzu kalah, tolong jangan ganggu aku di masa mendatang. Teman-teman dan kerabatku akan berjalan di sekitarku ketika aku mendengar kata-kata, Pondok Pedang Tibet. Apa? Sekarang Liga Hengzu mendorong dan berteriak. Tidakkah kamu selalu memikirkan harta karun Pondok Pedangku? Hari ini aku akan membawanya keluar untuk bertaruh. Jika Liga Hengzu memiliki kemampuan, aku akan mengambilnya sendiri. Menghadapi agresivitas Lin Bai, mata Wakil Ketua Liga Wu menunjukkan rasa ingin memusnahkan. Dia melihat sekeliling pada para prajurit di kedua sisi dan bertanya dengan suara rendah, apa maksudmu? Kiki, pelindung Dharma di sisi kiri dan kanan, berkata dengan suara rendah kepada wakil pemimpin Wu, kupikir King Luo akan menjadi peran yang kejam di masa depan. Namun hari ini, dia hanyalah seorang badut yang berani bertaruh dengan Pondok Pedang Tibet. Jika dia dikenal oleh klan, dia bahkan tidak akan melindungi identitas murid-murid dalamnya. Anak muda, itu sangat impulsif. Wakil pemimpin Wu, karena King Luo telah mengirim Pondok Pedang Tibet ke pintunya, mengapa kita tidak mengambilnya? Kita memiliki banyak orang berbakat di Liga Hengzu, dan kita juga yang terbaik di antara seni bela diri di Daojing. Bagaimana dia bisa membuat keributan seperti itu di sini? Sepertinya King Luo tidak tahu bahwa Sangguan Xiu dari Liga Hengzu kita adalah orang pertama di bawah Daozun Sekte Iblis Abadi. Bukankah dia datang untuk menantang alam Tao dan mencari kematian? Kita tidak perlu Sangguan untuk berhenti bertarung. Taois lain di Liga Hengzu dapat dengan mudah mengalahkannya. Baik pelindung Dharma kiri dan kanan membujuk wakil pemimpin Wu untuk menerima tantangan tersebut. Dalam pandangan mereka, langkah Lin Bai tidak diragukan lagi memberikan pedang Tibet. Ada banyak orang berbakat di Liga Hengzu, terutama mereka yang berada di alam Tao. Ada banyak orang kuat di dalamnya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa 9 dari 10 prajurit Taojing teratas di Sekte Iblis Abadi adalah prajurit Liga Hengzu, terutama Sangguan Xiu, yang dikenal sebagai keberadaan tak terkalahkan dari Daojing kontemporer dari Sekte Iblis Abadi. Di mata mereka, bagaimana Liga Hengzu bisa kalah? Karena adik seperguruan King Luo begitu agresif, aku hanya bisa menerima tantangan adik seperguruan King Luo di hadapanku. Wakil Ketua Wu menarik napas dalam-dalam, menggelengkan kepalanya, dan mendesah getir, semua saudara dari sekte yang sama, kalian semua dapat menjadi saksi. King Luo lah yang datang untuk menantang kita dan mengambil inisiatif untuk mempertaruhkan Pondok Pedang Tibet. Liga Hengzu kita berulang kali tidak memberikan nasihat dan menyetujui tantangan itu hanya ketika kita harus melakukannya. Jika adik seperguruan King Luo kalah dalam perang dan kehilangan Pondok Pedang Tibet, silakan bersaksi. Jangan katakan bahwa Liga Hengzu kita menipu yang kecil demi yang besar dan mengabaikan persahabatan saudara-saudari kita. Tentu saja, adik seperguruan King Luo, aku adalah seorang ahli di Liga Hengzu, dan aku tidak akan menindasmu. Jika sebelum matahari terbenam hari ini, tidak ada pendekar Tao di Liga Hengzu yang dapat mengalahkanmu, bahkan jika kau menang. Mendengar peraturan itu, Lin Bai segera berkata sambil tersenyum, baiklah, anggap matahari terbenam sebagai batasnya. Wajah Wakil Ketua Wu tenang, karena adik seperguruan King Luo telah setuju. Kita telah menetapkan waktu di Aliansi Hengzu, jadi mari kita minta adik seperguruan King Luo untuk memutuskan tempat untuk kompetisi seni bela diri. Menurutku di sini cukup luas. Bagaimana kalau di sini saja? Lin Bai berkata dengan ringan. Baiklah, sesuai keinginanmu. Wakil Ketua Wu mengangguk dan setuju. Dia berkata dengan suara rendah kepada pelindung Dharma di sampingnya, pergi dan panggil Li Zhaoxing. Setelah mendengar ini, pelindung Dharma segera menyentuh catatan itu. Dalam waktu sekitar beberapa saat, seorang pria muda, berpakaian hijau dan berwajah tampan, datang ke Wakil Ketua Wu sambil berjabat tangan. Li Zhaoxing telah bertemu dengan Wakil Ketua Wu. Aku tidak tahu apa yang diminta Wakil Ketua untuk kulakukan. Wakil Ketua Wu memberitahu Li Zhaoxing tentang tantangan Lin Bai dengan suara pelan. Setelah mendengar ini, dia tiba-tiba menoleh ke arah Lin Bai yang sedang duduk di bawah bendera dan berkata sambil tersenyum, ternyata dia adalah pemilik baru Pondok Pedang Tibet. Dia selalu ingin melihat sesuatu. Sekarang dia punya kesempatan. Tolong, Wakil Ketua Wu dan pelindung Dharma kalian, jangan khawatir.
Aku akan mengalahkannya dengan 3 gerakan. Setelah mengatakan itu, tubuh Li Zhaoxing dalam sekejap, dan muncul 100 langkah dari Lin Bai. Apakah kamu King Luo? Li Zhaoxing menatap Lin Bai, yang sedang duduk di tanah, dan bertanya dengan suara dingin, kudengar kamu diberi hadiah oleh sekte tepat setelah kamu bergabung dengan sekte. Sungguh beruntung memiliki pondok persembunyian pedang sebagai kuil Tao. Sayangnya, mudah untuk mendapatkan harta karun seperti ini, tetapi sangat sulit untuk menyimpannya. Ayo, biarkan aku melihat seberapa cakapnya para pengikut.